Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam perbincangan masalah artificial intelligence. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas artificial intelligence secara umum, khususnya yang biasa diimplementasikan di dunia saat ini. Dan dapat dipungkiri, AI sudah merambah ke segala bidang, dari kedokteran, ekonomi, teknik, hingga bidang sosial. Perkembangannya pun sangat pesat, dengan tingkat akurasi tiap-tiap model yang hampir mendekati 100%. AI yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas saat ini mulai mengerucut ke sub AI, yaitu machine learning, karena memiliki keunggulan dibanding model AI yang lain. Hal ini berkaitan dengan ketersediaannya data yang besar ya, big data, dan saat ini mudah diakses. Dengan berbekal sebuah data, model machine learning dapat dilatih untuk menghasilkan model dengan akurasi yang lebih baik dari model AI yang bukan machine learning. Gambar berikut memperlihatkan karakteristik penerapan model machine learning AI saat ini. Model learning yang dipakai pada gambar tersebut adalah yang tipe supervised learning atau pembelajaran terpandu. Model learning lainnya itu ada yang unsupervised learning dan ada juga yang reinforced learning. Saat ini banyak situs-situs yang menyediakan model yang sudah dilatih, dikenal dengan istilah pre-trained model. Situs-situs tersebut dikenal dengan istilah hub yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik. Tipe yang pertama, yang A, itu adalah pengguna hanya menggunakan pre-train dari hub. Bentuknya ada yang menggunakan API, Application Programming Interface, dan ada pula yang bisa diunduh ya, modelnya itu. Salah satu keuntungan API adalah yang membuat itu tidak bisa di copy atau diambil ya, hanya bisa memanfaatkan kemampuan kecerdasan model tersebut saja. Tapi kebanyakan hub saat ini membolehkan pengguna untuk mengunduh dan memodif ya. Model jenis pertama ini misalnya adalah mentranslate bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Nah, ketika kalimat diinputkan, maka dia hasilkan translate-nya ke bahasa Inggris ya. Dengan API kita tidak perlu masuk ke situs penyedia translate, misalnya Google Translate atau yang saat ini terkenal ya ChatGPT, dan kita bisa membuat sendiri ya dengan meminjam API dari penyedianya. Sementara itu model machine learning jenis kedua banyak juga dipakai, yaitu dengan cara melatih ulang model pre-train dengan data khas atau khusus, karena akan digunakan untuk lingkungan tertentu. Mekanisme ini dikenal dengan nama transfer learning. Ketika training, bobot yang sudah dilatih sebelumnya dengan data berukuran besar itu ditahan agar tidak berubah. Dikenal dengan istilah freeze atau dibekukan gitu ya. Sementara yang di modif adalah terakhir, yaitu bagian klasifikasi. Sebagai contoh adalah menggunakan chatbot ya, dengan model dari hub bernama Hugging Face. Silahkan searching aja di Google. Di sini model yang sudah dilatih memiliki kemampuan menjawab pertanyaan dari serangkaian informasi dari paragraf tertentu yang diinput ya. Dengan AI, pertanyaan yang berbeda-beda untuk hal yang sama akan dihasilkan jawaban yang sama. Karena memang pertanyaan itu tiap orang memiliki karakteristik masing-masing untuk bertanya ya. Di sini data spesifik, misalnya data informasi pendaftaran suatu situs seperti syarat-syarat, kapan mulai perkuliahan, biaya kuliah dan sebagainya, dapat diberikan ke sistem, misalnya dalam format bentuknya CSV atau comma separated value. Jika ditanya hal tertentu chatbot tersebut, maka sistem akan menjawab sesuai dengan data CSV yang diberikan, sehingga hal ini mengurangi beban humas ya, atau PR dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan ketika menggunakan chat langsung ya.
Model yang ketiga adalah model yang dilatih dengan data sendiri tanpa memanfaatkan model pre-train. Hal ini terjadi biasanya karena tidak ada pre-train model yang tersedia, atau model tersebut memang bukan dari model standar melainkan model yang baru atau modifikasi yang dibuatnya. Biasanya bermaksud meningkatkan performa model usulan tersebut dibandingkan model yang standar. Nah, di sini tantangannya adalah selain membutuhkan data yang besar, juga memerlukan sumber daya hardware dengan GPU dan RAM yang cukup. Sebagai contoh adalah model yang melatih mesin kategori teks. Di sini sebuah mesin misalnya SVM dilatih dengan data latih yang sudah memiliki label, yaitu berupa kategori misalnya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Setelah dilatih, maka sebuah AI mampu mengkategorikan sebuah teks menjadi salah satu dari kelima kategori tersebut. Nah, mungkin otak kita lebih baik dari mesin AI tersebut ya. Tetapi untuk jutaan naskah yang muncul di internet dan kita harus mengkategorikannya secara manual tentu saja tidak efisien. Disinilah salah satu peran AI, yaitu Think and Do Rationally, yang merupakan salah satu kuadran AI menurut buku AI karya Russell berperan ya. Oke, semoga postingan ini membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.